Nah, Ini sebenarnya apa ya? Kalau menurut saya terlalu mainstream. Pertama karena ya, saya suka kaligrafi dan dalam kaligrafi Arab itu seni model khat dari kufi itu sangat sering sekali dijadikan logo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Waalaikumsalam TV warahmatullahi. mengudara malam ini dari Singapura bersama saya Putra. Eh, Hari ini saya bersama dengan seorang yang sangat istimewa, the one and only Mr. Ades Adrian. Assalamualaikum, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar di sana? Alhamdulillah baik. Harus Baik. pakai bahasa Arab nggak nih? Bi khairi wal afiyat. Bi khair wal Alhamdulillah. afiyah. Alhamdulillah. Ini tamu kita malam ini sangat spesial karena apa? Ades ini adalah salah satu praktisi desain. Dia adalah content creator juga, dosen di IKJ, dan pokoknya sangat istimewa lah karena dia juga salah satu yang membidani lahirnya koperasi Mambaul Rizki Investama dalam hal mendesain logo koperasi Mari. Nah, malam ini kita mau kupas Dan tuntas komunikasinya. dan komunikasinya. Kita mau kupas tuntas ini masalah logo Mari. Karena kalau saya lihat nih ya, logo Mari itu tuh dibuat sangat-sangat profesional. Saya sangat suka dengan logo Mari dari segi komposisi warna, layout, kemudian harmonisasi bentuk dan geometrinya. Ini sangat-sangat keren lah pokoknya. Nanti kita kupas tuntas karena Alhamdulillah. mungkin teman-teman ada yang bertanya apa arti logo Mari. Nah, hari ini kita bisa kasih kesempatan untuk yang mendesain logo Mari untuk menjelaskan. By the way, ini untuk teman-teman ketahui ya, dalam bidang desain di dunia profesional desain, ini untuk mendesain suatu logo atau branding sebuah korporasi dari segi membuat desain logonya, kemudian branding campaign di media sosial maupun media konvensional itu bukanlah nilai yang kecil dan bisa mencapai jutaan dolar kalau di perusahaan di multinational company ya. Nah ini kalau boleh sedikit bocoran, logo Mari ini proyek lillahi ta'ala atau ada gimana ini Pak Ades? Mahal sekali nih. Mahal. Mahal sekali, aduh. Mahal sekali. Mahal sekali. Nilainya hampir sama kayak redesign logo Pertamina. Logo Pertamina kita tahu itu nilainya itu mungkin bisa hampir puluhan miliar. 16 M. Hampir ya, 16 M. Ya. Jadi saya cukup tahu ya berapa harga fee dari desain Mari tersebut. Oke nih, coba deh, bisa nggak Anda pertama kali ceritakan bagaimana logo Mari ini berevolusi? Saya tahu bahwa dalam menciptakan sebuah desain itu pasti Anda melakukan banyak iterasi dan konsiderasi. Bisa sedikit diceritakan nggak asal mula logonya tersebut? Dari mana inspirasinya dan sebagainya? Logo tersebut lahir dari kontemplasi. Kontemplasi. Bisa sedikit dielaborasi itu, kontemplasi apa itu? Oke, sedikit cerita aja tentang lahirnya logo Mari. Jadi awalnya itu datanglah dua sahabat saya yang bernama Muhammad Zain atau yang dikenal aja Zain. Ketum Ikhlas, Pak Ketua ya, PB Ikhlas. Dan siapa? Bapak Asep Zanuarsah ya. Oh, CEO dari Koperasi Mari. Iya, benar sekali. Datang ke rumah, menyodorkan konsep, bla 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 bla. Kita mau bikin koperasi. Dan saya ngomong, saya bukan orang ekonomi dan bukan orang koperasi gitu. Ya, Anda bisa menyumbangkan sumbangsi Anda dari apa yang Anda bisa, yaitu bidang branding dan komunikasi. Oleh sebab itu, kita berdiskusi tepatnya di teras kota Tangerang Selatan.
Waduh, itu berarti tempat yang bersejarah bagi Iya, terciptanya. itu kalau nggak salah ada 5 orang. Ya, Ada saya, Haji Zen, Kang Asep, Dian, sama Bang Pak Andi. Andi. Iya, iya. Ya. Nah, terus kita kasih konsepnya seperti apa. Setelah itu akhirnya udah nemu. Nah, saya dikasih waktu selama 1 bulan. Karena saya pikir kalau memang mau serius, ya kasih waktu saya serius. Karena sebagian orang, nah ini mungkin ada sedikit informasi ya. Orang lihat logo cuma gitu doang aja kok Iya, mahal ya. iya, iya. Ini mungkin ada sedikit edukasi ya. Kenapa logo mahal? Sebenarnya bukan logonya yang mahal, tetapi adalah Prosesnya ya, proses proses. dan develop sebuah logo tersebut. Jadi logo atau branding tersebut sebenarnya bukan cuman grafis yang gambar logo tok, tetapi kita di situ di dalamnya ada sisi komunikasi, strategic communication, grand design, marketing, and sales. Itu Ya. sebuah perusahaan Dan or bisnis dan apapun juga tetap ada butuh sales. mungkin filosofi yang harus kita ambil untuk karakterisasi dari perusahaan atau institusi yang mau kita branding tersebut ya Pak Ades ya. Iya, mungkin merepresentasi apa yang mereka lakukan dari core bisnis mereka. Ya, Nah, oleh ya. sebab itu, akhirnya awalnya kita bikin ada beberapa alternatif, sekitar 9 ya. Tadi saya juga udah send ke Bapak Putra. Mungkin kalau Ya, Bapak Putra mau share silakan. Nah, kemudian kita olah gitu desain. Nah, itu pun nggak langsung jadi gitu. ya. Walaupun Bisa bisa ini di-share nggak? Bisa di-share nggak? hmm, dari Bapak Putra apa saya? Pak Ades saja. Oh, sebentar. Lebih Ya udah sambil itu kita lanjut ya. kesannya. Jadi desainnya ini sendiri walaupun sifatnya sukarela, nah akhirnya kita ngomong deh. Wah, akhirnya Uh, ketahuan. Dengan nilai yang sangat mahal tersebut, akhirnya memang akhirnya ujung-ujungnya. Ya, Iya, kita tetap melakukan proses desain layaknya profesional sebagaimana saya telah melakukan kepada klien-klien saya yang lainnya. Jadi walaupun ini gratis, tetap saya servis dengan premium service. Nah, premium jadi ketika service. kita ACC juga kepada teman-teman, apakah Anda mandatorinya awalnya nggak ada, terus akhirnya kedua itu ada mandatorinya dari teman-teman karena ini koperasi, maka logonya tidak jauh-jauh beda dengan logo Koperasi Indonesia yang baru, yang warna hijau. Mungkin teman-teman bisa browsing ya, logo Koperasi Indonesia sekarang warnanya hijau. Nah, terus udah kita desain, progres di tengah-tengah ada revisi juga dari Gus Mahrus, minta logonya itu tetap ada kandungan hijaunya, warna hijau, tetapi lebih festif dan anak muda gitu, nggak terlalu koperasi orang tua gitu lah. Akhirnya jadi seperti yang Anda lihat saat ini, seperti itu. Ya geometrinya, layoutnya segala macam keren Hmm. juga. Jadi Jadi dari sebenarnya bagus semua. itu mungkin karena teman-teman salah milih orang. Milih saya terlalu, jadi agak sedikit ria, jadi bagus semua, jadi bingung kan? Aduh, iya, iya, iya. Mungkin karena emang invoice-nya undisclosed, jadi Oh iya, jadi semua dikasih ini ya, alternatif yang bagus-bagus semua. ya, terlalu Kemudian, serius. yang terakhir Oh. nih Pak Ades. Logo yang terakhir, Nah alternatif. ini, nah Ini sebenarnya apa ya? Kalau menurut saya terlalu mainstream. Pertama karena ya saya suka kaligrafi dan dalam kaligrafi Arab itu seni model khat dari kufi itu sangat sering sekali dijadikan logo dari berbagai macam benar, Kofi. institusi. Kufi ya, karena ada Diwani Karena Jali, ada geometris Rik'ah, sifatnya. ya karena geometris ya. Ini Ya, sangat mainstream dan sebenarnya apa ini? Cuma nama MRI aja kan ya? Itu ada benar. ketupat maksudnya apa itu Pak Ades? Nah, ketupat itu sebenarnya filosofinya sangat berat, Pak. Kalau misalnya Anda kata teman-teman tahu ya, Ya. dalam filosofi Jawa sendiri, ketupat itu sebenarnya apa ya? Memiliki filosofi apa artinya? Laku papat Laku papat, ketupat. atau 4 perilaku. Oh. Nih,
lebaran, luberan, leburan, dan laburan. Wah, iya, iya. Saya Nah, nggak tahu itu Pak Ades. jadi kalau misalnya teman-teman tahu ya, lebaran itu tuh ngumpul. Hmm, Luberan itu apa ya? Sorry, luberan itu rezeki. rezeki. Leburan itu menjadi satu. Yang terakhir tuh Laburan itu sejahtera bersama. sejahtera bersama. Kayak gitu sih. Jadi memang memang berat sebenarnya. Misalnya orang pakai jajaran genjang kayak ketupat ya karena memang filosofinya dari ketupat dan wanginya Oke, pun ya. ya memang itu sih Ya, yang tapi menarik. Tapi kembali dari lagi ya, segi sebenarnya dari segi filosofi yang tadi diambil ketupat ya, sebenarnya itu hmm, mungkin nggak bakal banyak orang yang tahu mungkin ya. Tapi nah, mungkin dari 5 desain yang Pak Ades utarakan atau kemukakan kepada saya mungkin opsinya memang nomor 2, nomor 4, dan nomor 3. Itu pilihan ya saya sebenarnya. Ya. benar. Tapi Itu Indian, pun yang teman-teman pilih. ya Indian itu nomor 3 adalah logo Koperasi Mamba Rizky Investama yang Nah, sekarang benar sekali. terpilih ya oleh teman-teman Ya, alumni. Nah, ya semoga dari dengan adanya logo itu ya bisa semangatnya sama lah sama teman-teman alumni semua di Indonesia, semangat Amin. untuk Ya, apa ya, membangun koperasi bersama gitu. Karena ya, kalau kita tidak bersama-sama ya mau gimana lagi gitu. ya, ya. Kalau boleh di flashback nih sedikit tuh Pak Ades, ada kesan khusus nggak ketika mendesain logo koperasi ini? Ada pengalaman khusus atau ada kesan-kesan yang mungkin spesial? Apa ya Karena kesan. saya tahu Pak Ade sudah banyak mendesain berbagai macam logo kan, dan banyak logo yang mungkin terkenal dan orang nggak tahu itu buatan Pak Ades. Ini kalau untuk hari ini ada hal yang spesial nggak? Kesan khususnya apa ya? Jadi awalnya ini mungkin ini proyek kan karena proyek thank you saya mikir udahlah ngerjainnya biasa aja gitu. Tapi mungkin entah kenapa gitu karena satu alma mater ya di perjalanan ya itu tadi saya bilang ada ada proses yang akhirnya jadi serius ya ngerjain logo ini gitu. Ya, Yang mana tadi Pak Putra juga melihat eh, logo yang saya buat kan bukan logo asal-asalan, terus juga bukan logo nyontek gitu. Akhirnya jadi serius. Mungkin kesan-kesannya itu aja. Padahal dari awal tuh niatnya, alah, praktis nggak usah serius-serius amat. Tapi akhirnya menjadi serius itu yang ya, menarik. ya, ya, Mungkin di ya. situ ada Semoga doa bermain sama anak-anak. ada doa, ya ada doa. Semoga ini menjadi amal soleh dari Pak Ades, walaupun fee-nya kita nggak usah disclose di sini berapa ya, karena itu besar sekali. Jadi mungkin inilah menjadi amal soleh dari Pak Ades sebagai salah satu orang yang Amin. membidani berdirinya Koperasi Mamba Rizky Investama dan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi untuk teman-teman alumni yang ingin membuat logo, membuat rebranding dari usahanya atau ingin membuat segala sesuatu desain yang berhubungan dengan grafis atau semacamnya, bisa menghubungi teman kita. Teman kita ini Pak Ades Adrian ini adalah dosen IKJ, praktisi desain, content creator, dan desain-desain hasil karyanya itu tidak usah diragukan lagi karena itu keren banget. Saya Advokat haki sendiri juga, Pak. advokat haki juga. Jadi jangan coba-coba Iya. mencontek logo dari buatan dari Pak Ades ya. Yap. Kalau misalnya mendesain itu kan sebenarnya ada passion juga ya. Ya. Dan apa sih tantangan dari mendesain sebuah logo yang punya makna dalam gitu ya. Kalau dari sudut pandang Pak Ade sendiri, tantangannya itu apa? Mungkin ada Sebenarnya teman-teman alumni juga yang mungkin sedang belajar desain sekarang atau jadi mahasiswa di desain komunikasi visual atau industrial design itu bisa menjadi inspirasi mungkin. ya apa ya? Sebenarnya logo itu intinya saya
dari awal saya bilang tadi, logo itu bukan hanya sekedar desain sebenarnya. Ya. Jadi kalau cuma sekedar desain, Anda ya cuma sebagai operator desain grafis gitu. Sementara desain grafis itu sendiri, menurut filosofi saya adalah orang paling cerdas di muka bumi. Mau tahu kenapa Pak Putra? Kenapa tuh? Satu, saya ngasih contoh aja ya. Misalnya saya dapat kerjaan logo pesawat terbang. Ya. Saya harus tahu dong brief pesawat terbang itu kayak gimana. Mulai dari jalanin pesawatnya Ya. apa, jenis Boeing. Saya belajar nggak? Saya belajar Harus pesawat. belajar, harus Nah, belajar, harus belajar. Harus cari kemudian informasi. tahun berikutnya saya suruh ngebikin logo rumah sakit. Selain filosofi rumah sakit, saya juga harus tahu SOP rumah sakit itu seperti apa. Jadi ada Bagaimana research yang mendalam ya Pak Ades ya. Jadi ada research yang mendalam untuk bisa come up with idea untuk logo tersebut. That's how the make logo is expensive. Expensive ya. Ya. Jadi untuk teman-teman alumni yang ingin bikin logo ke Pak Ades, sekali lagi ini saya jadi iklanin. Tolong ya, ini harga profesional walaupun tidak undisclosed amount, but we have to be professional. Yep. Oke, terima kasih Pak Ades untuk bincang-bincangnya. Terima kasih juga saya mungkin mewakili alumni. Terima kasih sekali untuk effort-nya dalam mendesain logo Mamba Rizky Investama ini. Sama-sama. Logonya keren sekali dan insya Allah ini menjadi hal yang bermanfaat ke depannya. Ya, semoga berkah bersama lah. Semoga berkah bersama. Jangan lupa main-main ke kantor koperasi kalau ketika insya Allah kalau ada waktu dan kalau sudah pandemi corona selesai tentunya. Untuk teman-teman alumni, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.